Perkenalkan, nama saya Triwin 5 dengan NIM 230 604 0004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pertama-tama kita kenali dulu apa itu ideologi. Ideologi berasal dari kata ide dan logos. Ide yang berarti gagasan, konsep, ide-ide dasar atau cita-cita, dan logos yang artinya pengetahuan. Sehingga pengertian dari ideologi sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai sebuah ideologi harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia harus tercapai. Indonesia adalah organisasi tertinggi bagi seluruh rakyatnya, sehingga penyelenggaraannya harus dirancang secara cepat. Penyelenggaraan tersebut perlu dilandasi ideologi bangsa. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa merujuk pada 5 sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum dengan basis moral agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan pelaksanaan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non-diskriminatif. Sila ketiga, persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa yang ada dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing. Sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjadi landasan politik hukum dengan meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat atau demokratis. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum pada kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi dapat memiliki jaminan hidup layak, serta tidak ditindas mereka yang kuat dengan sewenang-wenangnya. Berikutnya, kajian dan wawasan filsafat. Jika merujuk pada kajian filsafat, kita dapat meminjam pendekatan dalam teori Aristoteles. Dapat dipahami bahwa dalam diri Pancasila, yakni berupa dasar kemungkinan dinamik. Dalam hal ini, potensi merujuk pada suatu kemampuan real yang dimiliki subjek atau Pancasila untuk terus dinamis dan berubah. 3 landasan filsafat yang memperkuat eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi sebagai cabang filsafat yang membahas tentang hakikat dari berbagai hal secara umum. Sederhananya, ontologi ini membahas mengenai substansi dari sesuatu. Ontologi dilakukan guna melakukan analisis substansi dari sesuatu dan wujud tertentu. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat pengetahuan yang di dalamnya membahas sifat dasar pengetahuan, lingkup kemungkinan, serta dasar umum dari pengetahuan di dalam epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai dengan meletakkan permasalahan utamanya pada kemampuan teori bebas dari nilai. Kesimpulan yang saya ambil adalah, sebagai sebuah negara, Indonesia adalah organisasi tertinggi untuk rakyatnya dalam suatu organisasi, serta tujuan dan cita-cita menjadi hal yang paling penting dalam dan paling esensial. Maka dari itu, Pancasila lahir sebagai suatu ideologi yang mengatur seluruh tatanan dan perilaku warganya demi tujuan itu sendiri. Tujuan negara kita telah tertera dalam alinea keempat pembukaan UUD Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.